Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Masih melanjutkan yang insyaallah ta'ala kita akan masuk pada sebab yang kedua, yakni al-amalu bih, beramal dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Berarti di sini menunjukkan ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, salah satu tanda dari tanda-tanda ilmu yang mubarakah adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya semakin takut dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin menyempurnakan keimanan dia dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, innama yatlubul haditha liyattaqillaha bih. Hanya saja seorang hamba itu menuntut ilmu hadis untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Falidzalika fuddila ala ghairihi minal ulum. Oleh karena inilah ilmu hadis adalah ilmu yang dimuliakan di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Walaula dzalika kana kasairil asya'. Kalau saja tidak demikian, yakni seorang menuntut ilmu itu dalam rangka bertakwa kepada Allah, khususnya ilmu hadis, yang dengannya yakni ilmu tersebut menjadi ilmu yang mulia, tentu ilmu hadis itu tentunya seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada bedanya, ikhwana fillah. Hafizakumullahu ta'ala. Berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqqu biha al-mar'u al-karamata indallahi tabaraka wa ta'ala was-sa'adata al-abadiyah. Berkata al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, hanya saja ilmu itu mulia dikarenakan ilmu itu adalah merupakan wasilah yang akan mengantarkan pemiliknya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan sebab takwa, seorang hamba itu berhak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah wasilah
Amal adalah ghayah. Ilmu adalah wasilah, jalan yang akan mengantarkan kita sampai pada amal. Sebagian para ulama yang lainnya menyatakan al-ilmu syajarah wal amal samarah. Ilmu itu adalah diibaratkan pohon, sedangkan amal diibaratkan buah. Apalah artinya yakni pohon yang tidak memberikan buah? Qanafillah hafizakumullah ta'ala. Sehingga tatkala kita itu menuntut ilmu adalah dalam rangka kita itu beramal dengannya. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan memuliakan mereka dengan dua perkara. Al-ilmu nafi' wal amalus salih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada mereka itu ilmu yang bermanfaat. Walhamdulillah. Hafizakumullahu ta'ala. Dan amalan yang saleh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari 4 perkara. Perkara yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga adalah hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Memiliki penyakit yakni serakah, rakus. Kemudian yang keempatnya adalah doa yang tidak terkabulkan. Syahid daripada hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panafillah hafizakumullah ta'ala. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, yang akan membelamu, yang akan memberikan syafaat kepadamu, ataukah sebaliknya. Yani Al-Quran itu adalah yang akan mengenai dirimu. Setelah tegaknya hujjah pada dirimu, sehingga tidak ada uzur lagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab dengan sebab perbuatanmu yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan ilmu padamu. Wanafillah hafizakumullahu ta'ala. Dan di mana kesempurnaan seorang hamba itu terletak pada 2 perkara. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فَإِنَّ الْكَمَالَ الْإِنسَانِيَ مَدَارُهُ عَلَى الْأَصْلَيْنِ. Kesempurnaan seseorang itu berkisar pada 2, yakni perkara.
Al-aslul awal ma'rifatul haqqi minal batili. Yang pertama adalah mengilmui kebenaran sehingga bisa membedakan kebenaran dari kebatilan. Al-ilmu nafi'. Kemudian yang kedua adalah isaruhu alaih. Lebih memilih kebenaran itu dibandingkan dengan yang lainnya. Diungkapkan di dalam perkataan yang lainnya. Yang pertama adalah quwwatul ilmiyah. Sedangkan yang kedua adalah quwwatul amaliyah. Nanti kesempurnaan seorang hamba itu tergantung dengan kekuatan dari sisi ilmunya. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kekuatan dari sisi amalnya setelah berilmu. Wa ma tafawata manazilul khalqi indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadhil amrayni. Tidaklah bertingkat-tingkat, berbeda-beda kedudukannya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kemuliaan. Sebagiannya lebih mulia daripada yang lainnya. Tidaklah perbedaan kemuliaan ini terjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kecuali disebabkan karena perbedaan kedudukan mereka di dalam kedua perkara ini. Yang menentukan adalah al-ilmiyah dan al-amaliyah. Ilmu dan amalnya. Ini yang menjadikan beda. Ikhwana fillah, hafizakumullah ta'ala. Wa huma allazani asna Allah subhanahu ala anbiya'ihi. Dan dua perkara inilah dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala memuji terhadap sebagian dari para nabinya sebagaimana di dalam firman-Nya wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami yakni Ibrahim, Ishak, Ya'qub, di mana mereka itu adalah ulil aidi. Ya, yakni orang-orang yang memiliki kekuatan, artinya quwwatul amaliyah. Wal absar, zawul basirah, yakni memiliki kekuatan di dalam permasalahan ilmiah. Wa nafillah hafizakumullah ta'ala. Kalau kita itu ingin menjadi orang yang mulia, benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat nanti, perbaikilah dari sisi pertama ilmiah dan sisi yang kedua adalah amaliyah. Wa nafillah hafizakumullah ta'ala. Dan di mana tatkala kita itu menyibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, maka hal yang demikian itu adalah merupakan upaya yang hakiki, yang konkret untuk menyelamatkan kita, pada khususnya dari berbagai macam fitnah yang ada di dunia yang fana ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai macam amalan untuk menyelamatkan diri kalian dari berbagai macam fitnah.
Kaqita'il lailil muslim. Ya, ini namanya fitnah, itu dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti potongan-potongan malam. Malam itu diawali dengan tenggelamnya matahari. Matahari tenggelam, kita masih bisa melihat di sekitar kita. Semakin tambah ke sana, ufuk, cahaya kemerah-merahan di barat itu sudah tidak ada, maka semakin tengah gelap. Semakin tambah gelap. Semakin tambah gelap. Sehingga semakin tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekeliling kita. Baik. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Karena dahsyatnya fitnah yang terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang hamba masuk di waktu pagi dalam keadaan beriman, masuk waktu sorenya sudah menjadi kafir. Pada waktu yang sorenya dalam keadaan beriman, masuk ke waktu paginya, sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu fi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Wa nafillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga sebagai upaya untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari berbagai macam fitnah, maka di antaranya menyegerakan diri kita untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Kalau kita itu disibukkan dengan ilmu, kita disibukkan dengan amal, tentunya kita sertai dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentelantarkan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam keadaan kita tidak mendapatkan pertolongan, tidak dalam keadaan mendapatkan perlindungan. Fanafillah habibakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan baginya jalan keluar dari berbagai macam problematika yang dia menghadapinya. Syaratnya takwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam akhir ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya itu mudah. Sehingga tatkala kok kita menghadapi berbagai macam permasalahan tidak berujung dengan kemudahan, ketahuilah yang harus kita koreksi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, mestinya semakin dekat kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum."
Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu menolong agama Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Kita ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yakni terhadap apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita untuk kita belajar dan beramal dengan ilmu yang hak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kita memohon kepadanya, yang berkuasa untuk melindungi kita dan memberikan pertolongan kepada kita.